Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kisah Nabi Ilyasa diangkat menjadi nabi sampai wafatnya. Kisah Nabi Ilyasa diangkat menjadi nabi sampai wafatnya. Di kesempatan ini pengetahuan Islam akan menceritakan dan membahas tentang kisah Nabi Ilyasa. Dalam pembahasan kali ini akan menjelaskan perjalanan Nabi Ilyasa dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya untuk memperbaiki kaum Bani Israel. Untuk lebih detail serta penjelasannya silahkan simak video sampai selesai. Kisah Nabi Ilyasa diangkat menjadi nabi sampai wafatnya. Kisah Nabi Ilyasa As memang tidak akan pernah bisa lepas dari kisah Nabi Ilyas As, karena pada saat Nabi Ilyasa masih muda, beliau tidak pernah ketinggalan mengikuti dimanapun Nabi Ilyas As berdakwah. Bahkan, bagi Nabi Ilyas As sudah menganggap Nabi Ilyas As layaknya sebagai putra sendiri. Dengan berbagai macam rintangan pun telah dirasakan oleh Nabi Ilyasa bersama Nabi Ilyas saat berdakwah menyebarkan agama Allah. Kisah kelahiran dan silsilah keluarga Nabi Ilyasa As. Dalam kisah kelahiran Nabi Ilyasa As tidak begitu banyak sumber yang menceritakannya. Seperti yang kita ketahui Nabi Ilyasa As hanya diceritakan bahwa beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Beliau adalah putra dari Ahtub bin Ajus. Dengan melihat silsilahnya yang ada, Nabi Ilyasa As adalah keturunan yang keempat dari Nabi Yusuf As. Beliau putra dari Ahtub bin Syutlim bin Ifrai bin Yusuf As, sedangkan Nabi Ilyasa As tinggal di sekitar lembah sungai Yordania. Nabi Ilyasa As diangkat menjadi nabi untuk meneruskan perjuangan Nabi Ilyas untuk meluruskan akidah kaum Bani Israel ke jalan yang benar. Sebab, semenjak Nabi Ilyas wafat, banyak dari kaum Bani Israel yang kembali mendurhakai kepada Allah. Mereka kembali menyembah berhala dan mengingkari ajaran Nabi Ilyas As yang telah diajarkan. Mereka semua bahkan tidak takut akan azab Allah dan bertindak sesukanya untuk kembali melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Pengalaman Nabi Ilyas As pun tidak kurang sedikit pun, karena selama mendampingi Nabi Ilyas dalam berdakwah beliau selalu mengambil hikmahnya. Dari hal tersebutlah yang menjadi motivasi tersendiri bagi Nabi Ilyasa As dalam menghadapi kaum Bani Israel. Kisah Nabi Ilyasa As saat bertemu Nabi Ilyas As. Diterangkan dari berbagai sumber, bahwasanya kisah kehidupan Nabi Ilyasa berawal dari kisah Nabi Ilyas As saat bersembunyi di rumahnya. Semua itu disebabkan karena Nabi Ilyas dikejar-kejar oleh pasukan kaum Bani Israel. Karena keberanian Nabi Ilyas As untuk menentang dan meluruskan perbuatan Raja Ahab untuk meninggalkan berhala Baal. Maka dari itu Raja Ahab marah dan menyuruh para pasukannya untuk menangkap Nabi Ilyas As. Dalam pengejaran ini, beliau Nabi Ilyas As kebetulan bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa As. Pada saat itu, Nabi Ilyasa As masih berusia remaja dan tidak bisa apa-apa karena masih diberi penyakit oleh Allah. Meskipun sudah berusaha untuk mengobatinya, namun penyakit yang beliau derita tak kunjung sembuh. Setelah Nabi Ilyas datang, kemudian Nabi Ilyas As disambut dan jamu dengan sangat baik oleh keluarga Nabi Ilyasa As. Karena kebaikan keluarga Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas pun melihat Nabi Ilyasa yang sedang menderita penyakit. Kemudian Nabi Ilyas As memohonkan kesembuhan kepada Allah untuk Nabi Ilyasa. Doa Nabi Ilyas pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kuasa Allah Nabi Ilyasa pun langsung sembuh total dari segala penyakitnya. Ilyasa pun sangat kagum dan terheran-heran dengan kemampuan yang dimiliki Nabi Ilyas tersebut. Oleh karena itu, semenjak Nabi Ilyas memohonkan kesembuhan untuk Nabi Ilyasa, kemudian Ilyasa mengikuti ajaran Nabi Ilyas As dan beriman kepada Allah dan mulai mempelajari semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas As. Bahkan Ilyasa pun selalu mengikuti Nabi Ilyas kemanapun beliau pergi untuk berdakwah. Dimanapun ada Nabi Ilyas, di situ juga ada Nabi Ilyasa. Sampai-sampai Nabi Ilyas As mengangkat Ilyasa sebagai putranya sendiri. Kisah Nabi Ilyasa berdakwah kepada kaum Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, kemudian Nabi Ilyasa diangkat menjadi nabi untuk meneruskan perjuangan Nabi Ilyas As dalam berdakwah. Nabi Ilyasa pun diberi tugas untuk membenahi kembali akidah kaum Bani Israel yang telah melenceng dari ajaran Nabi Ilyas As. Pada dasarnya, saat Nabi Ilyas As masih hidup, sudah banyak dari golongan kaum Bani Israel yang beriman dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keadaan pun berubah secara drastis saat Nabi Ilyas wafat. Mereka kembali menyembah berhala dan kembali melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada suatu hari, Allah murka dan memberi azab kepada kaum Bani Israel dengan diberi musim kekeringan yang sangat lama. Dengan demikian, Nabi Ilyasa pun tidak henti-hentinya mengajak Bani Israel untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan adanya azab yang diturunkan oleh Allah tidak membuat hati mereka luluh akan ajakan Nabi Ilyasa untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkataan Nabi Ilyasa ditentang oleh kaum Bani Israel, dan mereka pun menghiraukan ajakan Nabi Ilyasa untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah sebelum Allah menurunkan azabnya yang sangat pedih. Namun, mereka semua kaum Bani Israel terus menghina dan mengancam akan membunuh Nabi Ilyasa jika tidak berhenti dalam berdakwah.
Walaupun demikian, Nabi Ilyasa tidak pernah takut dan gentar akan ancaman kaum Bani Israel. Nabi Ilyasa tidak akan berhenti untuk menjalankan perintah Allah. Beliau sangat sabar dalam menghadapi kaum Bani Israel, sampai-sampai setiap beliau menemui seseorang beliau mengajak mereka untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah. Demi memantapkan hati kaum Bani Israel dalam dakwahnya, Nabi Ilyasa diberi mukjizat oleh Allah, yakni bahwa Nabi Ilyasa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ternyata, upaya Nabi Ilyasa tidak sia-sia, dikit demi sedikit kaum Bani Israel mau bertaubat dan beriman kembali kepada Allah. Kisah wafatnya Nabi Ilyasa. Dalam kisah ini bahwa Nabi Ilyasa wafat pada usia yaitu sekitar kurang lebih 90 tahun yang dimakamkan di kota Palestina. Selama masa hidupnya, Nabi Ilyasa tidak dikaruniai seorang anak oleh Allah. Walaupun demikian, untuk memperjuangkan agama Islam tidak sampai hanya pada Nabi Ilyasa. Setelah Nabi Ilyasa wafat, kemudian Allah mengangkat seorang nabi untuk meneruskan agama Allah. Beliau adalah Nabi Yunus Demikianlah kisah Nabi Ilyasa diangkat menjadi nabi sampai wafatnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita.